Di antara gedung-gedung tua di kawasan kota lama Surabaya, berdiri satu bangunan megah yang tak lekang oleh waktu. Dindingnya bisu, tapi menyimpan kisah panjang perjalanan kota pelabuhan ini. Mereka menyebutnya Gedung Cerutu. Kami dari kelompok 1 ingin mengajak kalian menyelami kisah sebuah bangunan yang tak sekedar berdiri tetapi hidup, bernafas, dan bercerita tentang masa lalu kota ini. Tetapi sebelum itu, biarkan kami mengenalkan diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luluk Farida dengan NIM terakhir 28. Lalu saya Melia Putri Wilujeng dengan NIM 04. Dan perkenalkan, saya Akira Branda Saputra dengan NIM 18. Saya Novel Zafwan Habis Al-Hakim, NIM 40. Saya Abdul Ibrahim dengan NIM akhir 16. Kami di sini akan menjelaskan mengenai Gedung Cerutu yang ada di Surabaya. Gedung Cerutu dibangun pada awal abad ke-20 ketika Surabaya berkembang sebagai kota perdagangan penting Hindia Belanda. Letaknya di tepi Kalimas, nadi kehidupan ekonomi kota kala itu. Dari sinilah barang, tenaga, dan cerita datang dan pergi. Awalnya bangunan ini menjadi kantor perusahaan dagang Belanda, lalu berpindah tangan ke pengusaha lokal yakni Said bin Umar Bagil, dan kemudian menjadi Bank Bumidaya yang hingga kini dikelola oleh Bank Mandiri. Sejarahnya panjang, berganti pemilik, berganti fungsi, tapi tetap menyimpan jiwa yang sama, semangat Surabaya sebagai kota perjuangan dan perdagangan. Secara arsitektural, Gedung Cerutu merupakan contoh nyata gaya Dutch kolonial yang beradaptasi dengan iklim tropis. Bangunan ini berdiri 3 lantai dengan komposisi vertikal yang kuat, menegaskan keanggunan dan wibawa masa kolonial. Ciri khas utamanya terletak pada satu menara yang menjulang tinggi di sisi kanan, berbentuk silindris dengan kubah di atasnya, menjadi elemen paling ikonik sekaligus alasan mengapa masyarakat menjulukinya Gedung Cerutu. Bukaan lebar dan jendela tinggi memungkinkan udara bersirkulasi alami, menjaga suhu dalam ruangan tetap sejuk. Dinding tebal, proporsi simetris, dan detail ornamentasi menunjukkan bagaimana arsitektur kolonial mengutamakan fungsi sekaligus estetika. Dalam kemegahannya, Gedung Cerutu menyimpan filosofi yang lebih dalam, yakni bahwa bangunan bukan sekedar wadah aktivitas, tetapi juga saksi peradaban, tentang bagaimana manusia belajar menyesuaikan diri dengan alam dan waktu, tanpa kehilangan jati dirinya. Kini, Gedung Cerutu menjadi bagian dari kawasan wisata Kota Tua Surabaya. Di sekitarnya, kita bisa menemukan deretan bangunan kolonial lain seperti Gedung Internatio dan Jembatan Merah yang membentuk lanskap sejarah yang tak ternilai. Bagi pecinta fotografi, arsitektur, maupun sejarah, kawasan ini adalah ruang belajar yang hidup. Setiap sudutnya menyimpan kisah, setiap dindingnya memantulkan masa lalu
yang belum benar-benar pergi. Namun, di balik keindahan itu muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah kita masih peduli? Di tengah laju modernitas, banyak bangunan bersejarah yang terabaikan, yang terlupakan oleh ambisi pembangunan yang serba cepat. Kita sering berbicara tentang masa depan, tetapi jarang menoleh ke masa lalu yang membuat kita sampai ke sini. Melestarikan budaya bukan berarti menahan waktu, melainkan memastikan bahwa waktu tidak menghapus makna. Jadi, jika kamu berkunjung ke kota tua Surabaya, berhentilah sejenak di depan gedung ini. Dengarkan bisikannya, rasakan sejarah yang masih bernafas di balik dindingnya. Karena melestarikan sejarah bukan tentang menahan waktu, tetapi memastikan bahwa waktu tak pernah menghapus makna. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami menelusuri jejak waktu di Gedung Cerutu. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga, dirawat, dan diwariskan. Karena setiap batu, setiap jendela, dan setiap bayangan yang jatuh di dindingnya masih berbisik lembut tentang siapa kita dan di mana kita berasal. Dan sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.